Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Karena kitab kita belum khotam ya, dan ini masih ada beberapa materi yang tetap penting, jadi tetap disampaikan sama kulo. Nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan, atau mungkin nanti pertanyaannya akan saya tulis. Jadi mohon diperhatikan dan videonya disimak dengan baik. Baik, bagi yang membawa pulang kitabnya bisa dibuka kitab yang ana tulis halaman 83. Apabila tidak dibawa, yaudah nggak apa-apa, disimak dengan baik saja. Nanti seperti biasa saya bacakan, kemudian saya terjemahkan, lalu saya terangkan. Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bab dumuginipun saha mampetipun haid utawi nifas saha salat ingkang wajib dipun qadani. Jadi di bab kali ini kita akan mempelajari tentang bab waktu di mana haid dan nifas itu datang, maksudnya ketekanan itu baru datang, dan salat-salat apa saja yang harus kita qadha. Langsung kita masuk ke materi ya. Perkawis ingkang nyegah wajibipun salat ingkang menggahipun ulama dipun sebat mani utawi mawani punika kathahipun wonten 7. Rupinipun inggih punika haid setunggal haid, kali nifas 3 kufur asli dalam artian sanes murtad. Nomor 4 sifat lare itu anak ya, anak kecil, ini artinya sakderengipun baligh. Yang kelima edan atau gila, yang keenam ayan, yang ketujuh mendem. Mawane ingkang kathahipun wonten 7 kala wau ingkang gangsal saged dumugi malih. Rupinipun inggih punika haid, nifas, edan, ayan, mendem. Dene ingkang kufur asli lan sifat lare punika mboten saged dumugi malih. Jadi gini, sesuatu yang menghalangi wajibnya sholat itu jumlahnya ada 7 nggih, gini 7. Jumlahnya ada 7. Apa saja tadi? Haid, terus nifas, gila, kufur asli, sifat anak-anak, apalagi ayan, dan mabuk. Jadi wong mabuk niku mboten wajib sholat, nggih leres. Wong haid, seperti kita kalau haid mboten wajib sholat nggih, kita kalau haid nggak wajib sholat. Ibu-ibu yang nifas itu juga mboten wajib sholat. Orang non Islam, non Muslim, nonis, kufur asli itu nonis itu loh, nggak wajib sholat juga. Sifat anak kecil, kamu punya adik bayi umur 4 tahun juga belum wajib sholat. Mbak Adlin belum wajib sholat. Terus gila, orang gila itu di pinggir-pinggir jalan gak wajib sholat. Kemudian ayanan, nanti kalau belum pernah lihat orang ayanan, karena nabi di rumah dilihat ya YouTube, contoh orang ayanan gitulah, nanti orang yang seperti itu gak wajib sholat. Yang ketujuh adalah orang yang mabuk. Mabuk itu gak wajib sholat. Mabuk ada banyak hal nggih. Ada yang bisa mabuk karena napa niku namine? Minuman keras, ada yang mabuk karena memakan sesuatu berlebihan. Terus tadi mawani, diingat-ingat, sesuatu yang menghalangi wajibnya sholat itu namanya mani' atau mawani'. Jumlahnya ada 7 tadi, dan jumlah dari ke-7 jumlah ini tadi, yang 5 itu bisa datang lagi. Maksudnya bulan ini datang, bulan depan datang lagi, hari ini datang, besok bisa datang lagi. Itu jumlahnya ada 5. Tadi kan ada 7, yang 5 bisa datang lagi, yang 2 enggak. Yang 2 yang enggak bisa datang lagi ini adalah kufur asli, nonis. Jadi orang nonis kalau masuk Islam, ya wes, dia enggak bisa lagi. Kalau mau keluar lagi ini namanya nanti bukan nonis lagi tapi murtad. Yang kedua yaitu sifat anak kecil. Anak kecil kalau udah gede ya bakal gede terus, mboten kok jadi cah cilik neh yang mboten wajib sholat mboten. Yang 5, yang tadi sisanya 5 yang bisa datang lagi itu, yang bisa berulang. Jadi mawani'nya itu datangnya bisa berulang adalah haid, nifas, gila, ayan, dan mabuk. Oke, ada 5. Terus lanjut, menawi salah setunggalipun mawani' kasebat dumugi sak sampunipun manjing wekdal sholat kanthi jarak wekdal ingkang sampun cekap kadamel nglampahi sholat, wekdal punika kemawon tumrap tiyang ingkang saras utawi sampun cekap kadamel nglampahi sholat saha sesucinipun tumrap tiyang ingkang langgeng hadasipun utawi tiyang ingkang tayamum,
Monggo benjing sasampunipun icale mawani piyambakipun kewajiban ngodoni salat wekdal duginipun mawani kemawon. Boten kewajiban ngodoni salat wekdal ingkang saderengipun utawi sasampunipun dugine mawani senaosa kenging dipun jamak kalian salat wekdal dumugine mawani. Nah, ini begini penjelasannya, rada rumit nggih. Jadi ini yang kemarin sebelum Mbak Ulin pulang, sebelum kita liburan dijelaskan sama Mbak Ulin ketika tentang mengqadha salat ketika kita kedatangan bulan, datang haid, itu ada perbedaan sama di antara kitab ini yang kita ngaji yang Anatun Nisa sama Risatul Mahad. Ini ya di bab ini. Jadi diperhatikan. Jadi di sini apabila ja'al mani, artinya kita kedatangan mawani tadi, kedatangan mani, kedatangan sesuatu yang menghalangi wajibnya sholat, itu tekone datangnya saat sudah bisa mengerjakan sholat di dalam waktu sholat yang sudah cukup untuk sholat saja bagi orang yang biasa, yang sehat, wudhu, sholat itu waktunya sudah cukup, atau bisa dipakai, masih cukup dipakai untuk sesuci dan sholat bagi orang yang daimul hadas atau orang istihadah, orang beser seni, waktune kuwi sakjane wis cukup kanggo melakukan sholat, tapi kok dereng sholat dan delalah ketekanan mawani niki, ja'al mani'nya delalah pas dereng sholat, padahal waktu di dalam sholat niku wau sakjane mun cukup kangge sholat. Lah niku kalau di kitab I'anatun Nisa yang diwajibkan diqodho nanti ketika mawani'nya sudah hilang adalah sholat yang ditinggalkan saja, mboten sholat sebelumnya, mboten juga sholat sesudahnya. Langsung paham mboten? Jadi gini. Jadi maaf nggih iklan, jadi maaf ke apabila kurang fokus, nggak apa-apa, nggak usah diperhatikan. Yang ngapunten. Apabila ja'al mani', kita kedatangan mawani' di dalam waktu sholat, yang mana waktu sholat tersebut sebenarnya sudah cukup untuk kita menunaikan sholat, tapi kok kitanya niki belum sholat, dereng ditunaikan, urung sholat wis ketekanan haid. Nah niku nanti ketika suci yang wajib kita qodho adalah sholat yang belum kita tunaikan pas metune haid ini saja. Paham ya? Mboten kok nanti sholat sebelumnya, mboten juga sholat sesudahnya. Ini kalau menurut kitab I'anatun Nisa. Kalau di kitab Risalatul Mahad nanti dibuka sendiri. Seumpami gini, apabila kita kedatangan haid di waktu sholat zuhur dan kita belum menunaikan sholat zuhur, maka nanti yang wajib kita qodho adalah sholat zuhur dan asar. Tapi apabila di kitab I'anatun Nisa, yang penting sampean ngertos tendensi nih nggih. Jadi kalian ajeng ngangge sing pundi niku terserah, yang penting ngertos. Kalau di kitab I'anatun Nisa yang wajib kita qodho adalah sholat yang belum kita tunaikan saja ketika mawani' itu datang. Langsung ke contoh nggih, kula bacakan. Contonipun, dugine haid utawi edan jam 1 siang saderengipun nglampahi sholat zuhur. Mongko benjing piyambakipun kewajiban ngodoni sholat zuhur kemawon, boten kewajiban ngodoni sholat subuh utawi sholat asaripun. Lan menawi duginipun haid utawi edan jam 1 sonten saderengipun nglampahi sholat ngasar, monggo piyambakipun benjing kewajiban ngodoni sholat asar kemawon, boten kewajiban ngodoni sholat zuhur utawi sholat maghribipun. Bahasa Indonesia kayak gini. Apabila kita ini kedatangan haid pada jam 1 siang dan kita belum melaksanakan sholat zuhur, maka nanti ketika kita sudah suci, yang wajib kita qodho adalah sholat zuhurnya saja. Tidak wajib mengqodho sholat asar dan tidak wajib mengqodho sholat subuh. Contoh yang pertama, kula mangsuli, apabila pada jam 1 siang kita haid dan kita belum melaksanakan sholat zuhur, maka mengke nanti ketika kita sudah suci, yang wajib kita qodho adalah sholat zuhur saja. Kita tidak wajib mengqodho sholat asar dan tidak wajib mengqodho sholat subuh. Contoh yang kedua yaitu kita kedatangan haid jam 4 sore. Jam 4 sore kita belum melaksanakan sholat asar. Terus gimana mbak? Kalau belum melaksanakan sholat asar, nanti waktu suci yang wajib diqodho saat itu belibet nggih. Yang wajib diqodho itu cuma sholat asarnya saja. Sholat zuhurnya mboten wajib diqodho. Satu ya karena tadi mumpun melaksanakan sholat zuhur nggih. Dan sholat maghribnya juga mboten wajib diqodho. Paham nggih niki?
Mon, sementara niku mawon. Jadi di kitab I'anatun Nisa, apabila kita ja'al mani' ketekanan dihampiri ketekanan sesuatu yang menghalangi kita wajib melaksanakan sholat, yang ada 7 tadi, ya edan, ya ayan, ya mabuk, kufur asli, sifat anak, haid nifas ada 7, yang 5 bisa kembali lagi tadi, ada haid nifas, ayan, edan, satunya mabuk, ini bisa kembali lagi nggih. Nah itu sholat yang wajib diqodho apabila sudah masuk di dalam waktu sholat, kita mengalami nikune tau, mengalami edane, mengalami ayane, naudzubillah nggih, mengalami mabuknya, terus kita ketekanan haid, ketekanan nifas, pas waktu sholat kok kita belum sholat, padahal niku waktunya cukup untuk kita wudhu dan sholat, maka mungkin amun suci, naik maniaknya mun hilang, yang wajib kita qodho adalah sholat itu saja. Tidak wajib mengqodho sholat sesudahnya atau sholat sebelumnya. Paham nggih? Sedikit lagi. Dados masalah duginipun haid, nifas, edan, ayan utawi mendem ingkang istilahipun dipun sebat ja'al mani', seperti tadi Mbak Ulin sebutkan ja'al mani', tekone mawani' tadi atau tekone mani', tekone sesuatu sing menghalangi kita wajib melaksanakan sholat. Punika anggenipun ngodoni sholat boten kanthi mbrentek datang sholat ingkang saderengipun utawi ingkang sak sampunipun. Wallahu a'lam. Jadi ja'al mani' itu di bab ja'al mani' di bab tekone mawani', di bab sampainya tekone sesuatu yang menghalangi kita melaksanakan wajibnya sholat. Sholat yang wajib diqodho itu hanya sholat yang kita tinggalkan saja, hanya sholat yang belum sempat kita tunaikan saja. Jadi sholatnya ini di ja'al mani' lho nggih, ja'al dieling-eling ja'al mani' dugine mawani', dugine mani' boten nyetrum kalau sholat sakderenge atau sholat sebelumnya. Sakderenge dan sak sampune, sebelumnya dan sesudahnya. Jadi kalau ja'al mani' itu sholat yang wajib kita qodho adalah mandiri, sholat itu tok. Ini menurut kitab I'anatun Nisa. Mohon cukup sekian. Kapan-kapan kita sambung lagi karena nanti kalau durasinya terlalu panjang takutnya susah di-download ya. Nanti Mbak Ulin ngirim video gitu lagi aja. Mungkin lusa atau Rabu nggih kita mengkhotamkan kitab, karena kalau nggak khotam nggih sayang kalian. Sayang Mbak Ulin juga, Mbak Ulin merasa punya beban. Diperhatikan nanti ada soal khairul kalam. Oh ya, banyak salah mohon maaf nggih. Semoga suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.